Ibu Sri Mulyani pernah berkata bahwa pajak itu layaknya tulang punggung di tubuh manusia. Kalau republik ini ingin bergerak, berdiri tegak, dihormati dan disegani, maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat. Kalau rapuh, entah osteoporosis, salah bentuk, maka badan akan ikut terkena dampaknya. Apa yang beliau sampaikan menunjukkan bahwa betapa penting peran pajak bagi negara kita. Karena pajak memang adalah salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang menopang perekonomian Indonesia. Ibaratnya tulang punggung, dengan tulang yang punggung yang kuat, maka negara kita juga akan menjadi kuat. Berbicara tentang pajak tentu tidak terlepas dari berbicara tentang APBN. Misalnya saja, kita akan berbicara tentang APBN tahun 2023. Sebenarnya, apa APBN itu? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jadi APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. Bila dianalogikan, APBN adalah rencana keuangan dari pemerintah yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi undang-undang. Sebelum APBN ditetapkan, maka pemerintah melalui Menteri Keuangan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, anggaran pendapatan dan belanja negara ini dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta mempunyai tujuan yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Misalnya saja ya, kita mempunyai dompet itu berisi uang, maka kita dapat mengeluarkan uang itu untuk belanja. Demikian pula pemerintah, bila memiliki uang atau penerimaan, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran atau belanja. Dalam APBN, uang masuk dompet pemerintahan bernama pendapatan negara, sedangkan uang keluar dompet pemerintah bernama belanja negara. Inilah analogi yang menggambarkan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja pemerintah harus memperhitungkan pengeluaran yang sesuai dengan pendapatannya. Bila pendapatannya tidak mencukupi, maka akan terjadi defisit anggaran. Misalnya, pada tahun 2023, pendapatan negara adalah 2.463 triliun, sedangkan belanja negara adalah 3.061,2 triliun. Bisa dilihat bahwa belanja negara masih lebih besar dari pendapatan negara. Lalu dari mana asal pendapatan negara yang berjumlah sebesar 2.463 triliun itu? Terdapat berbagai sektor penerimaan negara, yaitu perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dari sektor perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penerimaan negara berjumlah sebesar 2.021,2 triliun. Sedangkan dari sektor penerimaan negara bukan pajak, jumlah penerimaan yang dicapai adalah 441,4 triliun. Dari sektor hibah 0,4 triliun. Ini menggambarkan bahwa betapa besar peran sektor perpajakan untuk penerimaan negara. Salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan pajak bagi penerimaan negara adalah bertujuan agar pendapatan negara dapat mencapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Jumlah pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan adalah sebesar 82%. Jumlah yang sangat besar, bukan? Sektor perpajakan ini yang dikelola oleh salah satunya oleh Direktorat Jenderal Pajak tentu saja memerlukan perhatian yang lebih intens
oleh semua pihak. Karena bisa dibayangkan bila jumlah penerimaan yang sebesar ini, yaitu kurang lebih 82%, tidak tercapai, maka akan mempengaruhi keadaan bangsa Indonesia. Negara kita tidak akan dapat berjalan dengan baik seperti yang dianalogikan oleh Ibu Sri Mulyani, bahwa tulang punggung yang dimiliki oleh negara kita akan menjadi lemah dan tidak dapat menopang tubuh, sehingga tubuh pun tidak dapat bergerak dengan lebih leluasa, tidak dapat berjalan dengan baik, serta pada akhirnya akan membuat kesehatan dari tubuh semakin menurun. Oleh karenanya, perpajakan menjadi salah satu sektor yang harus kita dukung bersama demi kepentingan bangsa dan negara. Fungsi pajak terkait penerimaan negara adalah fungsi anggaran atau budgeter. Pajak sebagai sumber pendapatan negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Karena negara membutuhkan biaya untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara serta melaksanakan pembangunan. Salah satu sumber pembiayaan yaitu berasal dari pajak. Misalnya saja, bila seseorang membayar pajak sejumlah 1 juta rupiah, maka 1 juta pajak yang dikeluarkan akan dialokasikan untuk berbagai pengeluaran. Sektor-sektor tersebut misalnya sektor keamanan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, sektor keagamaan, dan berbagai sektor-sektor lainnya. Dengan demikian, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara atau fungsi budgeter. Fungsi berikutnya yang akan kita bahas adalah fungsi mengatur atau reguleran. Walaupun pajak mempunyai fungsi penting dalam penerimaan negara, seperti yang kita telah bahas sebelumnya, bahwa sektor perpajakan memegang peranan penting sebesar kurang lebih 82% penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Namun, pajak bisa juga digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak atau fasilitas perpajakan. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, dalam rangka mengirim penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Atau dalam rangka proteksi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi. Atau berbagai fasilitas-fasilitas perpajakan yang lain, misalnya pembebasan pajak, atau pengurangan pajak, atau perlindungan kepada usaha kecil dengan mengeluarkan aturan mengenai batasan omset yang dikenakan pajak. Seperti yang kita ketahui misalnya dalam PP 55 tahun 2022, pemerintah menetapkan batasan omset yang dikenakan pajak untuk pengusaha kecil orang pribadi adalah sebesar 500 juta rupiah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat lebih kuat dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian negara. Karena Indonesia saat ini salah satu penopang perekonomian adalah dari sektor pengusaha kecil dan menengah. Fungsi berikutnya adalah fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan antara lain dengan jalan mengatur perdagangan uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Misalnya saja dalam contoh kasus terjadi lonjakan permintaan terhadap properti yang berlebihan sehingga menimbulkan inflasi. Lonjakan permintaan terhadap properti yang berlebihan ini ternyata mempengaruhi sektor-sektor lain sehingga terjadi inflasi yang berdampak buruk bagi masyarakat. Maka dalam hal ini
Hal ini pemerintah dapat melakukan peningkatan tarif pajak kepada sektor properti tersebut sehingga permintaan terhadap properti tersebut menjadi normal kembali dan pada akhirnya inflasi akan menurun, atau mungkin sebaliknya permintaan terhadap sektor properti tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis. Pemerintah dapat mengatur agar permintaan terhadap sektor properti tersebut dapat meningkat, misalnya dengan jalan memberikan subsidi perpajakan, sehingga daya beli masyarakat dapat meningkat atau sesuai dengan harga properti tersebut. Ya, itulah contoh bahwa dengan adanya pajak bukan hanya untuk penerimaan belaka, tapi juga bisa untuk mengatur sehingga tidak terjadi inflasi atau deflasi yang dapat merugikan masyarakat. Selain fungsi penerimaan, fungsi mengatur, dan fungsi stabilitas yang seperti yang telah kita bahas bersama sebelumnya, pajak juga mempunyai fungsi yang lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Seperti kita ketahui bahwa di negara kita, bahkan di seluruh dunia pun, tidak semua orang mempunyai penghasilan yang sama. Ada yang mempunyai penghasilan yang tinggi, ada yang mempunyai penghasilan yang menengah, ada pula yang memiliki penghasilan yang kecil. Di sini pajak memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial, yaitu melalui redistribusi pendapatan. Jadi, dari mereka yang mempunyai pendapatan yang besar, melalui pajak dapat didistribusi kepada mereka yang memiliki pendapatan yang kecil. Ya, melalui fungsi ini, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Fungsi ini juga dapat dipergunakan untuk menyalurkan pendapatan negara melalui pajak ke tempat-tempat yang dianggap memerlukan pembangunan yang lebih. Misalnya dari sektor perkotaan, pajak dari sektor perkotaan bisa didistribusikan ke sektor pedesaan sehingga sektor pedesaan dapat berkembang dan masyarakat yang ada di sektor pedesaan tidak perlu melakukan urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota. Karena saat ini sektor pedesaan telah diberikan perhatian khusus melalui anggaran-anggaran, misalnya dana desa, anggaran dana desa, sehingga dapat meningkatkan pembangunan di sektor pedesaan tersebut. Dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting. Misalnya saja pada tahun 2023, penerimaan pajak sebesar 1.718 triliun memiliki peranan kurang lebih 70% dari penerimaan negara. Dengan demikian, tepatlah apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa pajak bagaikan tulang punggung negara. Dengan pajak maka bangsa Indonesia dapat bergerak lebih luasa untuk membiayai pengeluarannya. Selain fungsi pajak yang terkait dengan penerimaan, di mana pajak memiliki peranan yang sangat dominan dalam penerimaan negara, namun kita tidak boleh lupa bahwa pajak juga memiliki beberapa fungsi lain yang tidak kalah pentingnya. Seperti kita jelaskan tadi, yaitu fungsi stabilitas, fungsi mengatur, dan fungsi distribusi pendapatan. Semua fungsi-fungsi tersebut pada muaranya adalah bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena seperti kita ketahui, pemungutan pajak dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemungutan pajak pada dasarnya adalah untuk kepentingan kita bersama. Karena pajak itu bagaikan tulang punggung bagi negara kita. Dan dengan pajak, maka pembangunan
di negara kita dapat berjalan dengan baik.